Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, selamat siang sahabat UT, apa kabarnya? Perkenalkan saya Via, selaku host IG Live hari ini. Senang sekali rasanya hari ini, hari Rabu 11 Juni 2025, kita bertemu lagi di IG Live dalam program Bincang, episode 97 dengan tema Sosialisasi Kurikulum Baru, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, PG PAUD. Bersama dengan narasumber yang terhormat, yaitu saya didampingi dengan Dr. Sri Tatminingsi MPD, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Halo, selamat siang Ibu Tatmi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu, apa kabar? Baik, Alhamdulillah, sehat, walafiat. Alhamdulillah ya Bu ya. Mungkin Ibu mau menyapa terlebih dahulu sahabat UT Ibu. Hai. Ya, halo sahabat UT, dimanapun berada, khususnya mahasiswa program studi PG PAUD atau orang-orang masyarakat yang berkecimpung dalam dunia pendidikan anak usia dini. Ayo kita saksikan IG Live hari ini dengan penuh semangat. Oke, wah terima kasih banyak Ibu Tatmi. Seperti yang akan kita bahas nih Bu, yang lagi panas-panasnya nih Bu, kurikulum baru. Nah, kenapa sih Bu Tatmi harus ada kurikulum baru revisinya ini? Iya, mungkin dasar menjadi adanya sebuah perubahan kurikulum itu yang pertama adalah tantangan global ya. Itu pasti setiap penyelenggara pendidikan itu pasti akan merefresh, memperbaharui, mengupdate kurikulumnya sesuai dengan perkembangan zaman. Itu yang pertama, karena ada tuntutan global gitu ya. Yang kedua, yang jelas kalau di perguruan tinggi itu ada amanat regulasi dari pemerintah gitu ya. Jadi sesuai dengan peraturan Permendikbud Ristek nomor 53 tahun 2023 itu bahwa semua program studi OBE itu sebagai salah satu penjaminan mutu pendidikan tinggi. Jadi dan itu harus sudah ada kurikulum berbasis OBE itu di Agustus 2025 itu harus sudah luncur gitu ya, harus sudah ada gitu. Nah, yang ketiga ya komitmen universitas terbuka untuk tadi menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dunia. Terus kita juga kan melayani seluruh masyarakat Indonesia yang supaya masyarakatnya, anak-anak mudanya atau warga negara Indonesia itu bisa bersaing di dunia kehidupan yang berlangsung sekarang gitu. Jadi pendidikannya juga harus sesuai dengan kurikulum baru itu. Oke, bisa mengikuti perkembangan zaman. Betul, gitu ya, itu intinya sih sebenarnya gitu. Oke, baik. Dan kalau kita lihat latar belakang kurikulum dari 2025 ini Bu, kurbanya. Iya, yang pertama memang masyarakat PG PAUD ini kan mahasiswa PG PAUD itu untuk sekarang untuk di universitas terbuka itu lumayan banyak ya, bukan lumayan sebetulnya, ada sekitar 30.000 gitu ya mahasiswa kita. Jadi 30.000 kurang 1 atau 2 lah ya gitu. Nah, itu kan juga mereka harus mendidik anak-anak supaya mengikuti perkembangan zaman gitu. Jadi artinya ya gurunya juga kan harus di-upgrade gitu ilmunya, pengetahuannya gitu. Bahwa yang mengajar zaman dulu anak nakal misalnya bandel itu disabet tangannya gitu ya. Kan sekarang udah nggak bisa gitu ya. Jadi itu ada tetap walaupun itu lebih efektif kok untuk mengajar gitu, tapi itu tidak bisa lagi diterapkan di zaman sekarang gitu. Nggak usah mukul anak didik gitu ya. Kita misalnya melototin gitu, itu aja mungkin si anak kalau ngadu udah jadi tindakan yang tidak menyenangkan gitu ya. Jadi undang-undang IITE itu masuklah si guru di hukum segala macam. Jadi ilmunya juga harus di-upgrade bagaimana mendidik yang baik untuk anak usia dini gitu. Oke, baik. Kalau dari visi dan misi prodinya nih Bu, apakah ada perubahan dari yang sebelumnya? Ya, sebetulnya visi misi kita perubahannya tidak terlalu besar karena memang pada dasarnya ya program studi PG PAUD itu adalah penyelenggara pendidikan tinggi gitu ya, terbuka dan jarak jauh yang kita akan mempersiapkan pendidik untuk berkualitas dunia gitu ya. Jadi kita berharap
pendidikan orang yang menempuh pendidikan di PG PAUD UT itu juga bisa gitu ya, dia menerapkan itu di level yang lebih global gitu ya, bukan hanya di Indonesia seperti itu. Karena banyak juga sudah alumni kita yang ternyata diterima ijazahnya tuh untuk mengajar di daycare di Australia, di luar negeri lah ya gitu, di Singapura, di Malaysia gitu, dengan ijazah PG PAUD-nya UT gitu. Jadi artinya kita mengarah juga benar-benar nanti bisa berkualitas dunia. Dan untuk mencapai visi ini ya kita menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dunia, khususnya dalam bidang PAUD ya. Kemudian menyelenggarakan penelitian dan diseminasi juga yang mengarah ke PAUD berkualitas dunia gitu ya, melalui PJJ-nya gitu kan. Terus menyelenggarakan juga pengabdian kepada masyarakat. Nah ini untuk penelitian dan pengabdian kita sudah coba menerapkan gitu ya. Seperti pengabdian masyarakat kita sudah menerapkan di beberapa negara, di antaranya itu di Malaysia kita melatih guru-guru di sana gitu ya, untuk pengembangan bahan belajar dan seterusnya gitu ya, seperti itu. Terus kemudian juga kita mengembangkan budaya belajar sepanjang hayat gitu ya, seperti yang menjadi simbolnya UT ya, terbuka dan jarak jauh. Terbuka tuh artinya kan tidak berbatas umur, tidak berbatas ijazah gitu, siapapun boleh masuk, yang penting dia minimal gitu punya pendidikan SMA gitu ya, minimal ya lulusan SMA. Walaupun kalau saya pribadi itu merasa itu belum terbuka benar-benar gitu ya. Mungkin suatu saat nanti UT bisa menerapkan orang yang tidak menempuh SMA sederajat gitu ya, tapi dia punya pengalaman yang banyak, itu tetap bisa gitu ya kuliah di UT gitu. Itu berharapnya sih gitu. Oke, gitu. Terima kasih Bu. Dan kita kalau lihat untuk akreditasinya nih Bu, apa sih? Oh iya, PG PAUD UT itu sudah terakreditasi BAN PT ya, sahabat UT dimanapun Anda berada. Akreditasi kita A gitu ya. Terus misalnya ada yang bertanya, kok nggak unggul sih Bu Tatmi gitu ya. Nah karena akreditasi kita itu masih dari BAN PT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, jadi masih A. Kalau untuk akreditasi berikutnya nanti kita akan diakreditasi oleh Lamdik gitu ya, lembaga akreditasi manajemen dari bidang pendidikan atau Lamdik gitu ya. Nah itu nanti keluarnya istilahnya kalau yang paling tinggi itu unggul gitu. Jadi kalau misalnya mau dibilang itu setara ya mungkin setara lah ya gitu, seperti itu. Tapi memang beda dua lembaga akreditasi gitu. Oke, terima kasih Bu. Kalau kita lihat perbandingan dari kurikulum lama dengan kurbanya nih Bu, apa ada perubahan? Sebetulnya perbandingan utama dari kurikulum lama dengan kurikulum baru ini dari jumlah SKS yang pertama. Kalau di kurikulum lama itu 145 SKS. Dan kurikulum PG PAUD ini sahabat UT itu ada nanti bisa 2 masukan gitu ya. Jadi teman-teman sahabat UT atau masyarakat yang sudah jadi guru gitu bisa kuliah di PG PAUD UT itu melalui jalur in service. Ya, jadi artinya dia sudah mengajar, sudah punya surat keterangan mengajar, sudah jadi guru PAUD gitu ya, atau PAUD di sini bukan hanya TK atau RA gitu ya, tapi misalnya posyandu, sekolah minggu, kemudian bina keluarga balita gitu ya. TPA gitu, itu bisa mendaftar dengan menyertakan surat keterangan mengajar. Itu nanti kalau mendaftar di UT itu melalui program in service gitu ya, atau sudah menjadi guru. Nah, tapi kita juga PG PAUD itu menerima program yang pre-service. Pre-service artinya orang-orang yang belum jadi guru, misalnya yang sekarang kelas 3 SMA nih, semester depan nih Agustus mau daftar gitu, itu sudah bisa gitu ya. Jadi program pre-service gitu. Pre-service ini program yang bukan untuk guru gitu. Jadi semua orang bisa mendaftar di PG PAUD gitu. Jadi mereka bisa menjadi calon guru gitu ya, seperti itu. Nah, perbedaan yang kedua di kurikulum lama dan baru adalah kode mata kuliahnya. Kalau kode kurikulum lama itu kodenya semua PAUD, PAUD.
Terus belakangnya ada kode angka mata kuliah, misalnya kalau mata kuliah bermain dan permainan gitu ya. Itu di kurikulum lama PAUD 4201. Nah, kalau di kurikulum baru itu nama mata kuliahnya masih sama, bermain dan permainan, tapi kode mata kuliahnya PAUD 4101. SPAD, Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini gitu, SPAD gitu ya. Itu menjadi jadi SPAD 4101. Jadi perbedaannya ada di kode mata kuliah. Kalau nama mata kuliah bisa saja sama, bisa berbeda gitu ya, tapi rata-rata kode mata kuliahnya yang berganti, berbeda. Terus kemudian perbedaannya lagi di kurikulum lama itu tidak ada mata kuliah pilihan. Gitu ya, dengan SKS 145 tadi itu mata kuliahnya semua wajib ditempuh oleh peserta mahasiswa ya, dari semester 1 sampai semester 9 gitu wajib ditempuh. Tapi kalau yang kurikulum baru untuk in service maupun pre service gitu ya, itu nanti ada mata kuliah pilihan gitu. Di sana kita menyediakan ada 6 mata kuliah yang mahasiswa bisa pilih 2 gitu, bisa pilih 2, wajib 2 gitu, dipilih mau yang mana gitu ya. Itu boleh pilih tergantung saya minatnya yang ini dengan yang ini gitu ya, tapi ada mata kuliah pilihan. Terus perbedaannya lagi nama mata kuliah gitu, nama mata kuliah prakteknya. Kalau sebelumnya kan di kurikulum lama yang mata kuliah praktek itu ada pemantapan kemampuan mengajar, itu ya, ada PKM, kemudian ada pemantapan kemampuan profesional atau PKP, ini penerapan PTK, penelitian tindakan kelas, kemudian ada mata kuliah analisis kegiatan pengembangan AUD, terus satu lagi ada mata kuliah karya ilmiah gitu ya. Di kurikulum lama itu ada 4 mata kuliah praktek. Nah, kalau di kurikulum baru nanti in service yang untuk program in service gitu ya, yang untuk guru itu ada 4 mata kuliah praktek. Itu pertama pemantapan kemampuan mengajar gitu ya. Kemudian yang kedua analisis kegiatan pengembangan AUD. Ini 2 mata kuliah ini sama dengan kurikulum lama gitu ya. Jadi dia masih masuk gitu ya di kurikulum baru. Kemudian yang nggak ada itu PKP di kurikulum lama ada, di kurikulum baru tidak ada, gitu ya. Jadi di sana nanti ada mata kuliah metode penelitian. Nah itu praktek jadinya. Kalau di kurikulum lama mata kuliah metode penelitian itu bukan praktek, gitu ya. Jadi di kurikulum baru itu menjadi mata kuliah praktek. Dan terakhir adalah mata kuliah TAPS. TAPS ini tugas akhir program ya. Untuk yang in service itu boleh memilih antara artikel ilmiah atau skripsi, seperti itu ya. Skripsinya tapi bukan skripsi yang seperti kuliah tatap muka. Kita hanya penerapan PTK gitu ya, penerapan PTK yang yakin dalam waktu 1 semester 6 bulan itu selesai gitu, seperti itu. Ini ya. sebenarnya yang ditakutkan itu Bu mahasiswa skripsi dan itu hanya untuk mahasiswa yang in service gitu, karena dia sebenarnya bukan skripsi dalam arti yang nanti ada ujiannya gitu ya, sidang gitu, nggak ada. Ini jadi nggak ada sidang, jadi hanya melakukan PTK, kemudian menyusun laporan. Udah seperti itu, udah terus ngumpulin laporannya gitu. Sesimpel itu sebenarnya gitu ya. Gitu. Itu untuk yang in service. Nah, kalau yang praktek untuk pre service itu ada kalau in service tadi ada PKM, pemantapan kemampuan mengajar, maka di pre service itu ada pembelajaran mikro dan pengenalan lapangan persekolahan gitu. Ya, kenapa ini ada? Karena kan mereka bukan guru. Jadi mereka harus mengenal sekolah itu kayak apa sih, komponen sekolah ada apa aja, yang disebut ruang kelas tuh apa gitu kan, yang disebut media pembelajaran tuh apa gitu ya, seperti itu. Jadi ada PLP dan ada pembelajaran mikro. Terus ada mata kuliah analisis. Ini sama untuk dengan yang in service ya. Jadi itu mata kuliah praktek. Terus ada metode penelitian dan ada TAPS. TAPS-nya kalau untuk yang pre-service pilihannya artikel ilmiah atau UKT. UKT itu ujian komprehensif tertulis. Jadi mahasiswa diberikan kasus, kemudian menjawab kasus itu secara tertulis gitu. Dan kita masih merancang ujiannya itu tulis tangan gitu. Ya mungkin kalau anak-anak yang muda-muda tulis tangan itu bikin stres ya, karena kan udah lama nggak nulis ya. Gitu benar, Bu. Itu sekali ya, mungkin yang bikin stres bukan tentang kontennya, tapi menulisnya itu gitu ya. Tapi semuanya
tidak susah sebenarnya ya gitu. Jadi kasusnya ya semua ada di mata kuliah sebenarnya gitu ya. Jadi hanya mereka diujikan secara tertulis aja, dikasih kasus misalnya guru A, guru di TKA mengajar begini gini, terus disuruh jawab gitu. Dia salahnya di mana, benernya di mana gitu. Kalau kamu jadi guru itu apa yang harus kamu lakukan, kayak gitu sih pertanyaannya gitu ya. Jadi nggak susah sebenarnya. Perbedaan selanjutnya boleh ditampilkan. Ya, ditampilkan. Nah, gitu ya. Jadi di sini apa namanya? Kalau metode penelitian tadi kan menjadi mata kuliah praktek ya. Kalau di kurikulum lama itu mata kuliah non praktek, di kurikulum baru menjadi mata kuliah praktek. SKS-nya beda. Oh, gitu. Jadi di kurikulum lama itu 2 SKS, di kurikulum baru 3 SKS. Terus kemudian tugas TAPS tadi yang karya ilmiah, terus skripsi tadi atau PKP, kemudian UKT itu semula 4 SKS jadi 6 SKS. Oh, ada gitu yang ya. nambah itu ya. Jadi kalau itu nggak lulus misalnya nilainya C, lumayan juga tuh jadi jelek gitu ya. Tapi sih ini mata kuliah kayaknya harusnya semua mahasiswa itu bisa A gitu, karena menurut saya itu benar-benar praktik yang tidak sulit gitu ya. Kemudian selanjutnya ada mata kuliah prasyarat TAP. Ini nanti bagi teman-teman atau sahabat UT yang sudah menempuh di PG PAUD atau mau masuk PG PAUD gitu ya. Ketika kita mau di akhir-akhir di ujung-ujung perkuliahan gitu ya, di semester 8 gitu, mau mengikuti TAP, maka nanti ada mata kuliah yang sudah harus ditempuh gitu. Jadi kalau misalnya mata kuliah tersebut belum pernah ditempuh atau bolong kita istilahkan, itu mereka tidak akan terjaring menjadi mata kuliah tidak terjaring mengikuti TAP gitu. Jadi harus ngulang dulu tuh si mata kuliah itu, harus ngambil dulu gitu. Nah, itu ada semua mata kuliah metode pengembangan gitu ya, ada 6 mata kuliah metode pengembangan, kemudian ditambah mata kuliah pengelolaan dan PTK gitu ya. Pre-service maupun in-service itu sama gitu ya. Di kurikulum baru syarat tadi masih sama sebenarnya gitu ya, cuma ditambah dengan mata kuliahnya itu sudah ditempuh minimal 19 mata kuliah gitu, 19 SKS minimal ya. Kemudian IPK-nya harus sudah 2,5. Jadi kalau sebelumnya nggak ada syarat IPK berapa, ikut TAP boleh aja gitu. Kalau sekarang nggak. Jadi kalau sudah mendekati 2,5, misalnya 2,51 misalnya gitu. Ya itu sudah bisa ikut TAP, ujian tugas akhir gitu ya. Kemudian syarat kelulusan, kalau sebelumnya PG PAUD itu di UT itu termasuk yang punya syarat kelulusan tertinggi sebenarnya ya, 2,25. Itu tertinggi ya di antara program studi lainnya gitu. Nah, ini untuk kurikulum baru naik lagi jadi 2,5 gitu ya syarat lulusnya. Jadi kalau mahasiswa misalnya sudah semester 9 tapi IPK-nya masih 2,2 gitu, itu kayaknya harus mengulang banyak gitu ya supaya 2,5 gitu. Oke, next. Nah, jadi untuk teman-teman mahasiswa yang ongoing gitu ya, yang sekarang misalnya berada di semester 4, 5, 3, 2 gitu ya, atau semester 7 gitu, itu tidak perlu khawatir ketika semester depan. Itu kan kita penerapan kurikulumnya semester depan ya. Jadi tidak perlu khawatir ada mata kuliah nanti yang tercecer atau waduh enak rugi dong nggak kehitung gitu ya, seperti itu, atau wah berarti nambah dong SKS-nya gitu ya, nambah dong lagi mata kuliahnya gitu. Itu tidak perlu khawatir karena setiap mata kuliah itu ada kesetaraannya gitu nanti gitu ya. Jadi ke kurikulum barunya tuh akan smooth lah gitu ya, blendednya gitu, masuknya tuh nggak akan jomplang gitu, nggak akan gitu ya, tapi smooth masuk. Misalnya sekarang semester 7, maka semester depan langsung semester 8 gitu, dengan mata kuliah di kurikulum baru gitu. Misalnya ada, kan mata kuliahnya di semester sebelumnya sudah ada gitu, itu mahasiswa boleh itu nggak usah ngambil mata kuliah yang di kurikulum baru itu, nanti nilai yang ke semester kurikulum lamanya sudah pernah diambil, nilainya A, itu otomatis akan dipindah ke LKAM di kurikulum barunya gitu. Jadi nggak akan
ya masa ngambil lagi sih gitu, enggak gitu ya gitu. Terus misalnya ada mata kuliah yang kesetaraannya kosong gitu gimana, itu enggak. Jadi nanti mahasiswa boleh mengambil mata kuliah pengganti itu kalau mau gitu ya. Tapi kalau misalnya saya gitu ya, sekarang semester 6, terus semester depan semester 7. Nah, saya sudah ngambil mata kuliah bimbingan konseling, tapi mata kuliah bimbingan konseling saya yang di Kurba itu nilainya misalnya B gitu ya. Kalau saya sih gitu ya, ini saya gitu. Saya akan mengambil kembali supaya dapat A gitu. Ya kan gitu, karena wah ini kesempatan kan, udah tahu ujiannya kayak apa, ini kayak apa gitu. Saya harus ngambil lagi supaya dapat A. Itu kan nanti yang diambil adalah nilai tertinggi gitu. Terus misalnya udah ikut ngambil lagi, ternyata tetap B atau turun menjadi C gitu. Maka yang diambil tetap yang nilai terbaik gitu ya, nilai tertinggi gitu ya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, ini ada kesetaraannya di situ ya. Setiap semester, setiap mata kuliah ada. Oke, lanjut. Nah, jadi perbedaannya antara kurikulum pre-service dengan in-service gitu ya, di kurikulum baru nanti, itu ada perbedaannya adalah di mata kuliah pembelajaran mikro dan pengenalan lapangan persekolahan gitu. Itu hanya itu perbedaannya sih sebenarnya ya, dibanding mata kuliah yang lain. Sama TAPS-nya, kalau yang mata kuliah di pre-service itu ngambilnya TAPS UKT atau artikel ilmiah, dan untuk di in-service itu skripsi atau PKP dan atau karya ilmiah gitu. Oke, next. Ya. Bantuan belajar ya, Ibu. Nah untuk bantuan belajar tadi kan saya sudah menyampaikan bahwa di PG PAUD itu ada mata kuliah praktek, berpraktek dan mata kuliah non praktek gitu ya. Nah kalau mata kuliah berpraktek itu di kurikulum lama nilai proporsi penilaiannya antara praktek dan UAS kan. Kalau berpraktek itu ada UAS-nya, ada ujian akhir semesternya. Kalau kurikulum lama proporsinya itu 50-50. Jadi wajib ikut tutorial dan ini nilainya 50%. Nah nanti nilai UAS 50%. Jadi kalau misalnya nilai tutorialnya 90, nilai UASnya 70 ditambah dibagi 2 gitu kan. Ya jadi 85 misalnya gitu. Tapi kalau nanti di kurikulum baru itu proporsinya prakteknya itu atau nilai tutorialnya 60%. Nilai UASnya hanya 40% gitu. Jadi ini lebih tinggi nih nilai tutorial karena rata-rata nilai tutorialnya kan tinggi gitu ya. Dan itu nanti digabung dihitung proporsinya gitu, seperti itu. Nah, mata kuliah berpraktek itu ada yang melibatkan anak dan ada yang tidak melibatkan anak gitu. Jadi mahasiswa juga harus tahu kalau mata kuliah yang melibatkan anak berarti ketika praktek, termasuk yang pre-service juga nih yang bukan guru gitu. Ketika mata kuliah itu melibatkan anak, dia harus berusaha cari anak didik gitu. Walaupun misalnya, Bu, saya cuma punya adik saya nih umur 5 tahun, boleh gitu, hanya 1. Yang penting prakteknya itu melibatkan anak didik gitu, seperti itu ya. Jadi satu, misalnya bagaimana sih mengajarkan berhitung pada anak usia 3 tahun misalnya gitu kan. Nah udah anak adiknya aja ini loh saya pakai strategi ini gitu. Itu melibatkan anak. Dan kalau mata kuliah tidak melibatkan anak didik, jadi nggak usah nyari-nyari. Misalnya simulasi permainan tradisional, Bu, di tempat saya nggak ada anak-anak gitu. Ya udah simulasi aja sendiri gitu ya. Bagaimana sih main galasin, bagaimana main gobak sodor seperti itu gitu ya. Jadi itu yang sering mahasiswa ongoing ya, mahasiswa yang sedang berjalan itu bertanya, Bu, saya nggak punya, kan sekolahan libur, padahal saya harus menerapkan mata kuliah bermain permainan gitu. Kan itu mata kuliah tidak melibatkan anak gitu. Jadi kalau sekolahannya libur, ya udah nggak apa-apa gitu kan, kerjakan aja sendiri gitu sebenarnya gitu ya. Jadi itu mesti diingat-ingat oleh teman-teman sahabat UT yang menjadi mahasiswa PG PAUD. Oke, next. Nah ini untuk mata kuliah praktik itu nilainya 100% dari praktik. Gitu. Jadi tidak ada UAS-nya gitu ya. Jadi contoh tadi misalnya metode penelitian. Metode penelitian nilainya 100% diambil dari nilai tutorial dan proposal yang dibuat
gitu. 100% dari situ, nggak ada UAS lagi gitu. Jadi harusnya itu A gitu menurut saya sih ya. Dan harus diikuti juga Iya, ya. tapi harus ikut, wajib ikut Wajib. gitu. Jadi kalau nggak ikutan mata kuliah, nggak ikutan tutorial, maka udah otomatis langsung tidak lulus gitu, seperti itu ya. Jadi ada plus minusnya lah ya gitu. Ya ini untuk mata kuliah praktek. Selanjutnya untuk yang mata kuliah non praktek itu ya, tutorialnya ini masih sama seperti perhitungan nilai di kurikulum lama gitu, masih sama gitu ya. Jadi 30% tutorial, terus 70% UAS. Nah, yang membedakan sekali dengan kurikulum lama adalah untuk kurikulum baru itu nanti tidak ada TMK. Tugas mata kuliah itu sudah tidak ada lagi. Jadi mahasiswa tidak lagi bisa memilih, saya nggak ikutan tutorial, saya ikut TMK aja, nggak bisa. Jadi wajib. Semua defaultnya adalah tutorial online gitu ya. Jadi wajib mengikuti tutorial gitu. Jadi kalau ketika registrasi maka otomatis dia akan terdaftar di Tuton gitu. Terdaftar di Tuton. Tapi terus misalnya saya nggak bisa nih Tuton, kayaknya jaringan di rumah saya kacau balau. Saya mau ikutnya Atpem yang tatap muka. Silakan menghubungi UT setempat. Gitu. Atau salutnya ya, kalau di UT ada salut, kalau di tempat teman-teman mahasiswa itu atau sahabat UT ada salut, silakan ikut di sana salut, daftar saya mau ikutnya Atpem, seperti itu. Ya gitu. Ada pilihannya ya. Jadi tapi tidak boleh tidak memilih tutorial gitu ya, tidak boleh lagi gitu ya. Oke, nah ini adalah pola pembelajaran yang melibatkan anak. Semua polanya sebenarnya sama. Ada bahas modul, terus ada membuat rancangan gitu ya. Rancangannya itu pasti ada kaitannya dengan anak didik gitu. Jadi melibatkan anak gitu. Terus kemudian nanti ada uji konsepnya dan ada prakteknya, ada simulasi praktek mengajar, simulasi menerapkan rancangan yang tadi dibuat kepada anak-anak gitu. Itu kalau melibatkan anak. Jadi semua tugasnya sebetulnya sudah ada polanya gitu. Jadi nggak baru mata kuliah ini baru ini, nggak, itu semua mata kuliah metode pengembangan itu sama polanya. Gitu. Nah, next untuk mata kuliah yang tidak melibatkan anak itu tugas terakhirnya simulasi saja dengan diri sendiri yang tadi saya sampaikan. Jadi nggak perlu nyari bocah ya, nyari anak-anak gitu ya, bocil itu nggak usah nyari gitu ya. Udah simulasi penggunaan media, ya udah kita pura-puranya ngajar aja gitu. Ini anak-anak begini gini gitu. Namanya simulasi mengajar gitu kan, yang tanpa anak didik gitu. Nah, yang terakhir adalah desain untuk mata kuliah yang praktik. Kalau mata kuliah yang praktik itu ada webinarnya, ada sinkronusnya gitu ya. Jadi itu ada 4 kali dari 8 sesi, nanti akan ada 4 kali webinar gitu. Nah, teman-teman sahabat mahasiswa atau mahasiswa ongoing atau sahabat UT gitu ya. Ini ngelihat ini semua ada di mana sih? Itu di katalog. Silakan lihat di katalog kurikulum Universitas Terbuka. Katalog UT misalnya gitu, cari yang PGSD, PG PAUD, PAI, klik di situ. Nah terus lihat, mata kuliah ini masuknya berpraktik, mata kuliah ini masuknya praktik, seperti itu. Jadi lihatnya di sana gitu ya, seperti itu. Jadi jangan udah ikut kuliah terus sampai udah 5 minggu baru bilang, Bu saya nggak tahu kalau di situ ada tutorialnya gitu. Aduh gitu kan. Sementara mata kuliah itu berpraktik. Kan wajib gitu ya, tutorial gitu. Jadi ya saya mau gimana kalau gitu, berarti kan sudah tidak lulus gitu ya, seperti itu. Jadi jangan sampai tidak tahu mana yang berpraktik, mana yang praktik dan mana yang non praktik gitu, seperti itu. Oke. Nah, ini terakhir nih ya untuk biayanya ya. Silakan dilihat kalau misalnya ada pertanyaan, kok beda sih PG PAUD yang pre-service dengan in-service bayarannya gitu ya. Nah, kalau bedanya mungkin karena kalau yang pre-service itu nanti tempat mengajar gitu ya, tempat praktik mengajarnya mungkin teman-teman akan harus dicarikan gitu loh sama salutnya, sama UT daerah, seperti itu ya. Jadi kalau yang in service kan prakteknya di sekolahnya sendiri, seperti itu sih. Mungkin bedanya ya. Kalau ditanya kenapa beda gitu. Terus kenapa beda antara yang non TTM dengan SIPAS semi dan SIPAS penuh gitu. Kalau non TTM itu defaultnya semuanya praktek layanan bantuan belajar itu melalui tutorial online. Nah, kalau yang SIPAS semi itu ada
separuh berapa mata kuliah yang tutorial tatap muka atau tutorial webinar. Nah, kalau SIPAS penuh itu 100% semuanya tutorialnya tatap muka atau webinar gitu, seperti itu sih. Kalau SIPAS Plus mungkin dapat makan. Oh enggak gitu ya, enggak gitu. Jadi nanti mereka ini ya, enggak, kalau SIPAS Plus itu iya, kalau SIPAS Plus itu mungkin nanti pengajarnya ada benar-benar dari perguruan tinggi yang di sekitar situ. Misalnya ini adalah dari program kerjasama, misalnya guru-guru PBNU, maka nanti pengajarnya semua adalah dosen-dosen dari perguruan tinggi yang ada di bawah NU gitu. Itu SIPAS Plus gitu bedanya. Beragam ya Bu ya? Ya, jadi silakan. Tapi kalau mahasiswa yang standar ya, itu ambil yang SIPAS non DTM lah. Gitu. Benar. Apalagi sambil bekerja juga kan ya, ya Bu ya. Gitu. Oke. Data tadi presentasinya sudah berakhir ya Bu ya. Sangat banget bermanfaat. Mudah-mudahan jelas ya. Baik, kita langsung lanjut ke pertanyaan saja. Boleh, silakan. Oke, baik. Kita langsung masuk ke pertanyaan. Yang pertama dari Kakak Nota Herlife. Bagaimana mekanisme pemilihan mata kuliah pilihan agar sesuai dengan minat dan rencana studi mahasiswa? Apakah ada panduan atau konseling yang tersedia untuk membantu mahasiswa dalam memilih mata kuliah? Iya. Bagaimana nih Bu? Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi untuk Noto ya, Noto Herlife itu, kalau mata kuliah pilihan itu sebaiknya benar-benar sesuai dengan minatnya gitu ya. Misalnya di sana kan untuk mata kuliah pilihan itu ada 6 mata kuliah gitu yang dipilih gitu. Nah, silakan dicermati. Terus sebelum memilih, memang kalau mau bertanya boleh bertanya kepada dosen-dosen atau tutor gitu ya. Sebaiknya milih mana. Tapi kalau mau memilih sendiri, teman-teman mahasiswa bisa membuka RBV-nya. Ruang baca virtual, mata kuliah itu kira-kira mempelajari apa sih gitu kan. Nah, dari 6 itu kita lihat gitu ya. Kan tak kenal maka tak sayang. Ketika kita mau memilih sesuatu, kita kan harus lihat ya. Misalnya misalnya mau memilih baju gitu kan. Ini kainnya dari katun gitu. Motifnya kalem, ini gambar bunga, gambar apa gitu. Nah, itu sama untuk memilih mata kuliah pilihan ini, teman-teman buka RBV-nya, dilihat capaiannya apa. Misalnya memilih pengembangan audio video dalam pembelajaran gitu, mata kuliah itu ya gitu. Misalnya kita lihat di sana ternyata ada dilatih membuat audio, bagaimana membuat rekaman untuk anak-anak usia dini, bagaimana membuat video, bagaimana ini saya tertarik nih misalnya gitu ya. Jadi silakan dipelajari di RBV gitu ya, ruang baca virtual gitu. Baik, terima kasih Ibu. Kita lanjut. Di sini dari Kakak Derti, bagaimana sistem penilaian nilai akhir mata kuliah dalam kurikulum baru ini? Ya. Untuk sistem penilaian itu sebenarnya masih sama. Tadi secara khusus nanti setiap mata kuliah itu kan punya bobotnya masing-masing ya, punya perhitungannya masing-masing gitu. Tapi kalau nilai akhir di dalam kurikulum baru itu semua sama ya. Mungkin di seluruh perguruan tinggi juga sama ya. Dari nilai mutu, nilai berapa dia dapatnya, misalnya dapat nilai A, berarti kan nilainya 4 karena kita skala 4 ya. Jadi kalau nilainya A nanti terus misalnya itu dikali SKS dibagi gitu kan. Di jumlah semua mata SKS-nya misalnya nanti di rata-rata gitu. Rata-rata jumlah SKS gitu. Seperti itu sih gradingnya. Jadi sama ya, Bu, ya? Dengan kurikulum semua perguruan tinggi sama kayaknya. Yang standar 4 ya. Baik, terima kasih Bu. Kita lanjut dari Kakak Marliana. Ini sedikit panjang ini Bu pertanyaan ini Bu. Mohon izin bertanya, saya jalur RPL PG PAUD yang masuk di semester 7. Saat ini menempuh semester 8. Yang mau saya tanyakan adalah perihal registrasi untuk semester 9. Di MyUT ada 3 mata kuliah SIPAS, tidak bisa memilih. Ada 6 matkul pengganti paket, bisa dipilih. Apakah matkul pengganti wajib diambil semua? Mengingat keterbatasan jumlah SKS yang dapat diambil, bagaimana dengan mata kuliah pengganti paket sisanya yang belum ditempuh itu? Apakah jalur RPL akan menjadi 4 semester? Terima kasih. Enggak ya, jadi 6 mata kuliah pengganti paket itu kayaknya kalau di semester 9 itu tidak ada ya. Jadi mahasiswa hanya mengambil
1 atau 2 ya mata kuliah di pengganti paket tersebut gitu ya. Karena untuk semester 9 itu ada 4 mata kuliah sebenarnya yang wajib ya. Nah 4 mata kuliah ini mahasiswa mengambil ke-4-nya gitu. Nah mata kuliah penggantinya kayaknya nggak ada ya. Jadi mungkin yang dilihat sama Mbak Derti tadi mungkin untuk prodi yang lain. Tapi kalau di PG PAUD itu hanya 4 mata kuliah di semester 9 dan itu mata kuliah pengganti paketnya kalau sebelumnya sudah pernah ngambil itu tidak perlu diambil gitu seperti itu. Jadi tapi kalau misalnya mau diambil penggantinya itu boleh gitu seperti itu sih. Oke, Gitu, baik. ya. Terima kasih Bu. Kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Hafizdan. Apakah ada perubahan struktur mata kuliah inti dan pilihan? Ya, tidak ada ya. Jadi kalau di kurikulum PG PAUD itu semua mata kuliahnya itu inti gitu ya. Artinya cuma yang 6 tadi mata kuliah pilihan itu aja. Jadi selain yang 6 mata kuliah pilihan itu semua mata kuliah inti gitu. Jadi artinya semua harus diambil oleh mahasiswa wajib ya. Kalau salah satunya nggak diambil berarti belum tuntas gitu seperti itu. Oke, baik Ibu, terima kasih. Kita lanjut pertanyaan dari Kakak Tias. Untuk kurikulum lama dan kurikulum baru, apakah ada perbedaan jumlah mata kuliahnya nih Bu? Ya, itu tadi sudah dijelaskan ya jumlah mata kuliahnya. Kalau yang in service itu ada perbedaan satu mata kuliah ya harusnya. Kalau di kurikulum lama itu 45 mata kuliah 2 mata kuliah. Kalau di kurikulum baru itu ada 43 gitu mata kuliah. Nah, kalau yang pre-service itu justru nambah 1 gitu seperti itu sih. Nah, jadi dari 145 nambah jadi 147 SKS dan mata kuliahnya jadi 46 gitu seperti itu. Oke, baik Ibu, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan dari Kakak Nuraini. Untuk kurikulum baru, apakah ada perubahan nama pada mata kuliah praktik atau praktikum? Ya, tadi sudah dijelaskan ya. Jadi kalau nama mata kuliah itu masih rata-rata masih sama. Ada perubahan 1-2 mata kuliah gitu, tapi yang jelas kode mata kuliahnya itu berubah menjadi SPAD yang sebelumnya PAUD gitu ya. Pendidikan Anak Usia Dini PAUD. Terus ada 4 angka di belakangnya, maka kode mata kuliah yang baru itu semua SPAD, Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini gitu. Kenapa kok SPAD Bu nggak SPUD gitu? Karena kita sama menyamakannya. Kalau SPUD itu tadinya kita berpikir kalau misalnya mau dinamakan SPUD itu kayak nama jurnal gitu. Ada banyak jurnal yang namanya SPUD gitu. Jadi ya udah akhirnya kita sepakati dan keluarlah SK-nya itu SPAD. Jadi sama dengan nanti kalau mahasiswa yang sekarang ongoing sudah semester 8 atau 9 gitu mau lanjut ke S2 itu ngambilnya di UT itu namanya MPAD. Magister Pendidikan Anak Usia Dini gitu ya. Nanti kalau kita sudah buka program S3-nya mungkin DPAD gitu ya, Doktor Pendidikan Anak Usia Dini. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Kita lanjut dari Kakak Febriana _ Iya. Mohon jelaskan apa syarat untuk penjaringan TAPS di Prodi PG PAUD. Nah, itu sama tadi sudah saya jelaskan ya, detail ya untuk syarat mengikuti TAPS di kurikulum baru itu sudah menempuh mata kuliah metode pengembangan. Semua mata kuliah metode pengembangan itu sudah ditempuh. Kemudian jumlah SKS-nya sudah tinggal kurang cukup, ya. Paling tinggal kurang 19, tinggal kurang 20 gitu ya mata kuliah. Kemudian IPK-nya sudah 2,5 gitu. Kalau sebelumnya yang kurikulum lama nggak ada syarat IPK. Jadi IPK-nya masih 2,1 pun boleh ikut TAP gitu ya. Nah, kalau sekarang tidak lagi ya untuk kurikulum baru. Jadi harus 2,5. Kenapa begitu? Supaya yakin setelah ikut TAP langsung lulus gitu loh. Jadi nggak ngulang-ngulang lagi gitu. Seperti itu sih. Jadi mempermudah juga sebenarnya. Benar Bu. Baik, kita lanjut saja ya Bu ya. Pertanyaan dari Kakak Tana _ Adi. Apa saja mata kuliah baru yang ditambahkan dalam kurikulum baru pada Prodi PG PAUD? Iya, sebetulnya bukan ditambahkan ya, tapi ada beberapa mata kuliah yang kita kita blend gitu ya, kita jadikan satu gitu ya. Contoh mata kuliah media dan sumber belajar itu kita gabungkan dengan kurikulum dan bahan belajar, itu menjadi mata kuliah
pengembangan sumber belajar di PAUD. Terus kemudian mata kuliah kurikulum dan bahan belajar TK dan kurikulum PAUD itu menjadi materi kurikuler PAUD, itu seperti itu. Jadi ada lagi satu lagi mata kuliah yang namanya baru itu isu kritis PAUD gitu ya. Jadi itu sih tiga mata kuliah yang berubah secara drastis gitu ya. Itu. Oke, nanti bisa dicek saja Ibu di Iya, di kurikulum ya. Iya, di website ut.ac.id. Oke, baik, kita lanjut lagi. Pertanyaan dari Kakak Tamara _ apa saja sosialisasi yang dilakukan untuk pengetahuan mahasiswa untuk memahami kurikulum baru? Wah, ini banyak ya, dari IG, dari Facebook, kemudian juga kami menyelenggarakan juga untuk FKIP itu ada namanya acara ngopi ya, ngobrol pintar. Setiap program studi itu ada, kemudian ada acara Sapa Prodi gitu. Jadi teman-teman silakan saja lihat pengumuman itu gitu ya. Kapan kita mau mengadakan ngopi, kapan kita mau mengadakan Sapa Prodi, itu di IG-nya PG PAUD ya. PG PAUD Universitas Terbuka gitu ya. Di IG-nya lihat aja PG PAUD UT gitu. Udah di Instagram ya Ibu? Iya, udah ada Instagramnya. Di sana pengumumannya update banget, lengkap juga. Oke, baik. Boleh kita lanjut. Pertanyaan dari Kakak Aziz Yadis. Apakah jika sudah lulus kuliah jurusan PG PAUD harus mengambil program PPG lagi? Gimana nih Bu? Nah, kalau ini sebetulnya kebijakan pemerintah ya, karena pemerintah memang sudah mengharuskan semua orang yang mau menjadi guru gitu kan. Menjadi guru kan ini juga sesuai dengan undang-undang ya, amanat undang-undang guru dan dosen bahwa guru itu harus berkualifikasi minimal S1 gitu. Nah, untuk menjadi guru yang mendapat sertifikat sebagai guru ya, itu memang dia harus menempuh program profesi gitu ya. Nah, jadi program profesi guru ini PPG itu wajib gitu ya. Jadi mungkin nggak cuma lulusan UT ya, semua lulusan perguruan tinggi itu ketika mau menjadi guru sekarang wajib mengikuti PPG gitu. Nah, maksudnya guru yang bagaimana? Guru yang tersertifikasi tentu saja gitu ya. Jadi kayak ibaratnya kayak kita mau nyetir gitu. Semua orang bisa saja kan bawa mobil, nyetir mobil gitu. Tapi kalau mau nyetir di jalanan, di jalan raya, itu kan harus punya surat gitu. Ya, ada SIM-nya ya, ya. Nah, ini sama juga ketika kita mau mengajar gitu. Ya setiap orang bisa aja sih, saya bisa kok ngajar gini-gini. Tapi kalau mau legal profesinya ya harus menempuh PPG gitu. Jadi itu memang wajib ya. Ini masih program pemerintah, mudah-mudahan program ini kalau nggak salah masih ya sampai hari ini tuh masih wajib gitu. Kita juga ada ya Bu ya PPG ya? Kita ada PPG juga untuk cuman untuk yang PG PAUD itu masih online gitu ya. Jadi masih asinkronus gitu ya. Jadi mereka berlatih sendiri melalui LMS gitu ya di PPG-nya. Kemudian nanti setelah misalnya 3 bulan itu setelah selesai pelatihan di dalam LMS itu kan ada tugas-tugas segala macam. Nah, nanti setelah 3 bulan itu akan ada UKIN gitu, uji kinerja. Nah, itu baru nanti kami dosen-dosen di UT itu menguji mereka gitu. Jadi belajarnya yang mandiri gitu, seperti itu. Oke, baik Ibu, terima kasih penjelasannya. Kita lanjut, di sini ada pertanyaan Kakak Ika Pus 27. PG PAUD semester 8 karena kurikulum baru di semester 9 nanti harus nambah SKS yang baru karena belum ditempuh. Gimana nih Bu? Iya, tadi sudah saya jelaskan ya, itu pertanyaan yang sama ya. Jadi kalau sekarang semester 8, nanti semester 9 itu ada 4 mata kuliah. Kalau misalnya ada satu mata kuliah yang belum pernah ditempuh ya harus ditempuh gitu. Tapi kalau di semester 9 itu ternyata mata kuliahnya sudah ditempuh di semester sebelumnya gitu ya. Itu nilainya saja yang akan ditransfer. Seperti itu. Jadi kalau memang itu mata kuliahnya benar-benar baru ya dia harus menempuh seperti itu. Kan sama di semester 9 juga nggak akan nambah lagi menjadi semester 10, 11 dan seterusnya kalau semua sudah lulus gitu, seperti itu. Ya. Itu tadi Bu ya. Mata kuliah lamanya harus sudah lulus. Udah itu lulus. Syaratnya. Kalau nggak lulus ya berarti kan nambah ya. Oke, baik Ibu, terima kasih. Kita lanjut lagi dari kknr.pit.
kurban saya jadi ingat Idul Adha ini. Kurba ini hanya untuk mahasiswa baru atau mahasiswa PG PAUD sedang berjalan juga diterapkan? Iya, ini untuk semua mahasiswa ya. Jadi mahasiswa baru maupun mahasiswa yang sedang berjalan atau mahasiswa ongoing. Jadi tadi saya sudah contohkan misalnya bagi teman-teman mahasiswa yang sekarang semester 1 2 3 4 5 6 7 8, berarti semester depan itu langsung masuk ke kurikulum baru gitu, seperti itu. Gitu ya. Jadi teman-teman juga nggak perlu mengubah registrasinya, mengubah apanya gitu. Jadi itu akan otomatis masuk ke kurikulum baru seperti itu. Karena jadi SIPAS juga ya Bu ya? ya. SIPAS juga gitu. Jadi di semester 9 yang tadi tanya misalnya di semester 5, maka semester depan itu langsung masuk semester 6 gitu. Dengan mata kuliah di kurikulum baru. Gitu, seperti itu. Oke, baik Ibu, terima kasih. Kita lanjut pertanyaan dari Kakak Arfian Star. Bu, apa pengaruh kurba dengan kurikulum lama yang lebih signifikan? Pengaruhnya yang jelas mahasiswa sih jelas tadi sesuai dengan perkembangan zaman gitu kan. Pengaruhnya ya, dan itu sudah berbasis OBE. Jadi salah satunya adalah praktek yang dilakukan oleh mahasiswa itu bobotnya menjadi lebih besar dibanding nilai UAS yang hanya kognitif seperti itu. Jadi itu perubahannya. Jadi benar-benar berbasis kemampuan si mahasiswa. Jadi kita berdasarkan CPL-nya gitu ya, capaian pembelajarannya gitu. Jadi itu sih perubahannya yang signifikan. Kita sudah berbasis praktik. Terus di dalam mata kuliahnya itu, walaupun nama mata kuliahnya sama, di dalam prakteknya nanti dalam proses pembelajarannya itu sudah akan menerapkan metode problem based learning PBL atau project based learning gitu. Jadi contohnya misalnya mata kuliah berpraktik, mata kuliah bermain dan permainan, itu mahasiswa harus membuat project, harus membuat alat permainan seperti itu gitu ya, dan makanya bobotnya jadi lebih besar gitu, seperti itu. Lebih seru sih ya Bu ya? Ya, sebenarnya lebih asik ya kalau diikuti dengan benar ya gitu. Mudah-mudahan mahasiswa UT yang mengambil juga mengikutinya dengan benar mata kuliahnya gitu ya, nggak sekedar buka tutup seperti itu. Oke, baik, kita lanjut ya Bu ya. Pertanyaan dari Kakak Rizky Deborah. Bu, saya dengar skripsi akan ada, bagaimana mekanisme pengambilan skripsinya? Iya, jadi pengambilan skripsinya tadi ya, itu kan tugas akhir program sebenarnya. Jadi nanti mahasiswa boleh memilih. Kalau Ibu Rizky Deborah ini guru gitu kan, berarti pilihan TAPS-nya, tugas akhir program sarjananya itu boleh skripsi atau artikel ilmiah gitu ya. Nah, misalnya memilih skripsi ini sebenarnya penerapannya sama dengan PKP. Pemantapan kemampuan profesional. Di situ implementasi atau implikasi dari mata kuliah PTK gitu. Jadi sebenarnya bukan skripsi yang harus bimbingan susah sidang gitu ya, nggak seperti itu ya. Jadi sama dengan mata kuliah PKP teman-teman mahasiswa semua. Jadi tidak perlu khawatir sebenarnya. Oke, baik Ibu. Kita lanjut lagi di sini dari Kakak Fauzi Saputra. Di kurba lama dan baru pasti ada perbedaan jumlah SKS yang lulusnya kan ya Bu? Karena saya masih bingung untuk kurba, mohon penjelasannya. Iya, kalau SKS lulusnya sama ya, kan bukan sama dengan kurikulum baru dengan lama gitu, tapi syarat lulusnya jumlah SKS-nya itu sama gitu ya. Jadi misalnya di kurikulum baru itu 146 SKS minimal, ya dia harus segitu gitu. Gitu ya. Kalau perbedaannya tadi kalau di in-service di kurikulum lama 145, maka di kurikulum baru 144 sampai 147 seperti itu. Oke, gitu. Baik. Kita lanjut lagi di sini dari Kakak Fadli Deva. Izin bertanya Ibu, sekarang saya semester 4, ada mata kuliah PKM. Apakah nanti kalau saya tidak lulus harus mengulang lagi di kurba? Iya, pasti. Gitu ya. Kalau mata kuliahnya tidak lulus tetap harus mengulang gitu ya. Karena itu nanti
nilai yang ada di kurikulum lama kan ditransfer Iya, di setarakan ya, Bu, ya. di kurikulum baru kan tetap ada PKM gitu, dan itu tetap akan bolong gitu di LKAM-nya, lembar apa transkripnya nanti mahasiswa di akhir itu mata kuliah PKM itu kan tetap ada di semester 4 walaupun di kurikulum baru gitu ya. Itu tetap ada namanya walaupun kodenya beda. Nah, kalau itu tidak lulus kan berarti nilainya tetap di situ TL gitu ya, misalnya gitu ya, itu tetap bolong gitu, artinya kan tetap belum selesai gitu, seperti itu. Jadi tetap ngulang, ya? wajib ngulang. Oke, baik. Kita lanjut lagi, Bu. Di sini dari KKMS Nomi. Kalau dari S1 Boga mau alih kredit RPL ke S1 PG PAUD, apakah bisa? Calon mahasiswa nih, Bu. Ya, bisa gitu. Bisa silakan gitu ya. Kalau Miss Nomi ini guru gitu ya, bisa ambil pendaftaran untuk yang program in service melalui jalur RPL. Nah, kalau ini bukan guru, silakan ambil program pre-service melalui jalur RPL. Nanti akan ada perhitungannya gitu ya. S1 Boganya itu akan diakui seberapa SKS-nya gitu, seperti itu. Oke, Ya, bisa, baik. silakan. Kita lanjut lagi ya, Bu ya. Di sini dari Kakak Anak Pintar _ Fauzi. Bu, apakah di kurba Karil itu masih ada? Mohon penjelasannya, karena saya sudah semester 6 dan saya belum paham betul dengan kurba yang ada di UT. Iya, Ibu beruntung ya, jadi semester 6. Kalau di Kurla itu kurikulum lama, mata kuliah yang tadi ada Karil, ada PKP, ada UKT, ya, itu tiga-tiganya wajib diambil di kurikulum lama. Nah, kalau di kurikulum baru itu hanya pilih salah satu, mau Karil atau mau PKP, ya, atau mau UKT. Kalau ibu guru, berarti ibu pilihannya cuma 2, Karil atau PKP atau skripsi tadi. Nah, kalau ibu bukan guru, pilihannya Karil atau UKT, gitu. Ya, jadi itu keuntungan di kurikulum baru, gitu ya. Karil itu berarti kalau sekarang Aril ya, artikel ilmiah gitu ya. Karena beliau mungkin di ininya masih Karil ya. Belum move tapi on sama ya. itu ya, belum move on. Oke, baik, kita lanjut. Di sini dari Kakak Idam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengan kurikulum baru, apakah mempengaruhi masa tempuh di UT? Tidak. Ya, jadi tidak mempengaruhi. Yang mempengaruhi adalah lulus atau tidak lulusnya setiap mata kuliah. Kalau ada satu mata kuliah yang tidak lulus, ya berarti memperlama gitu kan. Misalnya semester 5 nih, ada satu mata kuliah yang nggak lulus gitu ya. Terus masuk semester 6. Mau ngulang nih gitu ya di semester 6, tapi SKS di semester 6